mengantar Pak Teddy ya, didampingi oleh teman-teman dari Kementerian Sosial dan juga kementerian terkait untuk melihat persiapan penyelenggaraan sekolah rakyat tahun ajaran 2005-2006. Nah, ini salah satu tempat yang akan dijadikan sekolah rakyat itu. Bagian dari sentra Pangudi-Luhur, asetnya Kementerian Sosial. Nah, alhamdulillah sih semua yang melihat ini dianggap cukup ya untuk memulai penyelenggaraan proses belajar mengajar di tahun 2005-2006 ini. Semua sudah siap, tinggal perbaikan-perbaikan sedikit lah, misalnya penambahan toilet, penambahan ruang makan gitu. Tapi secara umum sudah siap, tempat ibadah untuk muslim, non-muslim juga ada. Jadi lengkap, ini sudah relatif lengkap. Untuk asrama juga sudah siap, untuk ruang-ruang kelas itu juga sudah siap. Jadi secara umum siap. Tadi Pak Teddy juga menyatakan alhamdulillah ini cukup bagus untuk memulai penyelenggaraan sekolah rakyat itu. Ya. Kapan dibuka, Pak? Ada berapa sekolah yang akan dibuka? Untuk ini lagi kita coba persiapkan terus. Per hari ini sudah ada 40 yang siap di berbagai daerah ya. Mungkin di Bekasi ini nanti ada 2 ya. Ya di DKI Jakarta ada 3 misalnya. Di Jawa Tengah ada 3, 5 dengan Jogja nanti. Jadi ada beberapa gitu. Kira-kira 40-an yang sudah siap. Minggu depan mungkin ada penambahan lagi. Ya, kita lihat sampai paling tidak akhir bulan inilah berapa nanti yang sudah benar-benar siap. Pak, kalau muridnya sendiri Pak, itu dapatnya dari mana? Pendaftaran atau bagaimana? Ya nanti tentu yang kita akan prioritaskan adalah yang masuk di dalam data tunggal sosial ekonomi nasional di desil 1. Jadi itu ada perankingan desil 1 yang paling bawah itu dari keluarga miskin ekstrim atau miskin secara umum ya. Nah, setelah itu nanti setelah dia memenuhi syarat pertama dari keluarga miskin ekstrim atau dari keluarga miskin, maka dia akan naik pada jenjang tes berikutnya. Gitu. Pak, kalau di adopsi itu ijazahnya tuh apa Pak? Biasanya kayak sekolah umum atau ijazah paket? Sama seperti sekolah umum yang lain sama, jadi sama. Nggak ada bedanya. Jadi SD ya setara dengan SD, yang SMP ya setara dengan SMP, yang SMA juga setara dengan SMA. Konsepnya nanti seperti Gratis sebenarnya. Ya kurikulumnya lagi dimatangkan ya, tapi tidak jauh lah dari kurikulum yang sudah ada. Mungkin ada plus-plusnya nanti, termasuk berasrama itu. Jadi ada pendidikan karakter khusus setelah ada sekolah formal. Pembiayaan dari mana Pak? Dari pemerintah semua ya. Tentu ini instruksi presiden ya, tentu nanti akan ditindaklanjuti lewat Inpres atau Perpres. Pak, untuk tenaga pengajarnya berapa orang Pak di sini, Pak? Belum tahu, nanti lagi dihitung, tetapi yang menyiapkan, menseleksi tenaga pengajar itu adalah Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Dikdasmen. Bus ini kenapa dimulai dari Bekasi? Sementara di Bekasi sekolah pun sudah gratis. Yang siap dulu di sini. Ya, yang siap dulu di sini. Ya, semua sekolah ada yang gratis, tapi ini khusus berasrama dan dari keluarga miskin. Supaya mereka punya kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak, tidak terganggu dengan situasi dan kondisi yang lain gitu. Di sini sepenuhnya diusahakan sampai SMA, setelah SMA nanti diharapkan bisa meneruskan ke perguruan tinggi. Setelah lulus dia bisa jadi agen perubahan. Tahun ajaran ini 2025-2026. Ya sekitar Juli, 3 bulan lagi insya Allah. Maka itu persiapan kita kebut. Targetnya berapa sekolah? Belum tahu ini, tapi paling enggak ya pokoknya sekuat kami lah ya. Ini minggu depan saya dengan Pak Wamen akan koordinasi dengan gubernur di Jawa dulu, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ya. Yang sekarang udah siap menggunakan asetnya Kementerian Sosial itu ada 40. Nah, bisa kita mulai dari SMA, mungkin ada yang dari SMP, ada yang dari SD. Itu sistemnya zonasi atau seperti apa Pak? Nanti Yang diprioritaskan yang di sekitar sekolah ini, yang diprioritaskan sekitar Bekasi ini kalau di sini. angkatan pertama ini target berapa? Sekolah formal, sekolah resmi, sekolah pemerintah ini. Nanti untuk tingkat SMA atas atau SD, SMP, SMA.
Jadi, Untuk angkatan tapi pertama. memulainya ada yang dimulai dari SMA dulu. Kayak di sini ini rencananya dimulai dari SMA dulu. Nanti di Cimahi misalnya dimulai dari SD, SMP. Nanti di tempat lain mungkin mulai dari SMP atau juga SMA. Kita lihat kesiapannya dulu. Terus tadi ada titipan pesan nggak sih dari Pak Teddy khusus dari Pak Prabowo? Ya memang beliau mewakili Pak Presiden lah untuk melihat kesiapan sarana prasarananya ini. Kan selama ini kami laporkan baru berupa foto-foto gitu. Nah beliau lihat ke sini tadi ternyata alhamdulillah menurut beliau juga ini sudah sangat layak gitu. Tinggal ada penambahan-penambahan ya, jadi dianggap bagus sekali gitu. Ya. Artinya 40 sekolah itu akan mulai launching bulan ajaran Ya pertama. kita harapkan tahun ajaran ini. Maka tadi Dikdasmen kan ikut di sini juga, ya. Kementerian Keuangan juga ikut di sini, Kementerian Dikti juga ikut di sini, PU juga ikut. Kita bersinergi. Ya. Kementerian Sosial dibantu oleh kementerian-kementerian terkait yang memang punya tugas dan tanggung jawab dalam pengembangan sarana prasarana pendidikan maupun juga tenaga pendidiknya dan kurikulum. Semua kita ajak bersama-sama. Alhamdulillah sudah melakukan pertemuan sekali, nanti akan ditindaklanjuti minggu depan ini pertemuan kedua, ketiga, dan harapan kita Juli sudah benar-benar siap. Untuk target siswanya sendiri ada target khusus? Ya diharapkan sih nanti kalau sudah penuh diharapkan paling tidak satu sekolah itu ada 1.000 murid, SD, SMP, SMA. Untuk angkatan pertama? Ya enggak angkatan pertama kan dimulai kalau sudah maksimal penuh 1, 2, 3 itu ya udah paling enggak ya sekitar 1.000 murid lah ya. Ya bisa lebih sedikit bisa kurang gitu. Jadi kalau 1.000 misalnya kali 100 ya lumayan kan, itu sudah ada berapa itu, berarti 100.000 murid gitu. Ya, ini pokoknya sekolah rakyat mohon doa restunya ini ya supaya wong cilik bangkit. Wong cilik bangkit ya kan. Ya keluarga miskin itu merasa dimuliakan oleh pemerintah. Jadi sekali lagi itu kesimpulan saya mengutip Pak Nuh ini adalah bentuk konkret dari upaya Presiden Prabowo memuliakan keluarga miskin. Sekaligus memfasilitasi kebangkitan wong cilik. Karena 2045 sebagai tahun emas itu harus juga diiringi dengan kebangkitan wong cilik ini. Ya, supaya mereka bisa berperan secara signifikan nanti di tahun 2045 itu. Gitu ya. Cukup ya? Ya.